Yo, balik lagi sama gue di channel Menatin. Dan ya, pada kesempatan di hari Minggu ini ya, pengen update Bitcoin lagi. Dan altcoin kali ini itu adalah AAV ya. Jadi udah lama nggak bahas AAV, teman-teman. So, kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan Shiba. Kemudian XRP, ApeCoin juga udah dibahas gitu ya. Dan seperti biasa, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk request altcoin. Nah, kemarin udah ada sih yang komen gitu ya. Jadi nanti panennya saya coba gabungin gitu ya, banyakan komen yang mana di video kemarin dan video hari ini. Untuk altcoinnya nanti yang terbanyak akan saya bikinkan video altcoin quick update-nya besok, oke ya. Nah, jadi tanpa basa-basi kita bahas dulu untuk si Bitcoin. Jadi sekarang kan memang lagi di tengah gempuran lah ya, gempuran FAT, kemudian juga masalah stable coin, kemudian masalah exchange KuCoin dan lain sebagainya. Kemudian juga masih adanya chance lah untuk the Fed bisa naikin suku bunga 0,5% di rapat mendatang di sekitar tanggal 22 apa 23 gitu teman-teman di bulan ini. Jadi kita akan memberikan kekhawatiran kan ke market lah atau ke pelaku pasar. So kalau misalkan kita lihat kemarin ini kan waktu 10 Maret dia closing candle bagus sebenarnya. Next candlenya hijau ya, tadi pagi nutup lumayan mantap di 20.600-an dolar. Dan posisinya sekarang lagi koreksi sedikit. Jadi ya at least dia cuma tersideways aja karena weekend nggak terlalu volatile lah pergerakannya. Nah kalau misalkan dilihat dari indikasi ini, sebenarnya ada masih chance lah untuk si Bitcoin masih sedikit naik lagi untuk retracement aja, atau sekedar bikin yang namanya lower high. Ya, jadi secara struktur pun masih sama ya, di sini high, ya. Kemudian di sini lower high, kemudian di sini lower high, and then di sini mungkin potentially lower high. Ya, jadi seperti kita bisa clear banget ngeliat ini downtrend, teman-teman. Ya, untuk melanjutkan penurunan lagi, atau bahkan ya maybe udah di sini drop, ya mungkin aja ketahan di swing low terakhir di sini. Ya baru potensi double bottom dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita lihat secara zonasi aja ya, di box merah ini kan sebelumnya menjadi area resisten and then support nih pada pergerakan-pergerakan sebelumnya juga nih ya. Ini udah mampu di bablas dan ya kita bisa lihat red candle panjang besar muncul dari sana. Jadi ya adanya opportunity untuk si Bitcoin at least masih sedikit merangkak naik lagi ya, before nanti mungkin dia melanjutkan penurunannya lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat juga menggunakan bantuan kakek Fibo dari swing high terakhir di sini ya, high terakhirnya dia ke swing low terakhirnya dia, maka ya kita mendapati golden ratio nih, retracement 0,5 sampai 0,6. Ini precisely ada di dalam box merah yang udah lama banget sih outlook ini saya bagikan ke teman-teman sekalian. Ini di sekitar 21.100-an sampai 21.480-an dolar, atau sekitar 21.500 dolar. Jadi ya masih adanya potensi, sama seperti yang kemarin saya sampaikan gitu di beberapa video yang lalu. Sebentar, saya tandain. Nah, ini pet ya. Ini kemarin saya ada tandain seperti ini drop, retracement, kemudian ini drop, retracement kecil, ini drop ya. Mungkin aja dia retracement kemudian baru drop. Nah, drop sekali lagi baru kita pantau nih. Ya kan kita nggak ada yang tahu kan apakah dia drop sekali lagi cuman kehenti ya di swing low terakhirnya dia. Kalau itu yang terjadi maka kita harus lihat nih, berarti adanya pelemahan momentum dari seller before dia melanjutkan penguatannya. Atau skenario yang kemarin saya sudah sampaikan gitu ya, ini drop ya seperti ini, dan dia cuma retracement aja, drop lagi. Minimal di kisaran sini mulai adanya pelemahan momentum dari sellernya, akhirnya dia mampu break dari pattern tertentu dan lain sebagainya gitu. Jadi concern saya masih sama untuk hal seperti ini gitu ya, dimana udah beberapa kali saya sampaikan juga. Kemudian dari secara candlestick ya bisa aja nih ya, kita bisa lihat nih ada aja kemungkinan lah untuk si Bitcoin sedikit diangkat naik lagi. Jadi mungkin kemarin yang kecepatan serok dan lain sebagainya masih punya kesempatan lah mungkin at least untuk jual di harga yang sama atau sedikit cuan, kurang lebih seperti itu. Jadi masih adanya kesempatan lah. Yang kemarin nanya ini, kalau misalkan kemarin ada kecepatan serok, mau jual lagi, nunggu bawah lagi, bisa gak? Ya bebas aja, tergantung trade plan kalian masing-masing. Cuman sama aja, untuk concern saya adalah dua area ini yang kemarin saya sampaikan di sekitaran 19.000 atau sekitar 18.500-an dolar, dan lebih bawahnya lagi itu di sekitar 16.500-an, 17.000 dolar untuk si Bitcoinnya secara daily time frame ya. Jadi pandangan saya masih belum berubah, dan pergerakannya pun belum ada istilahnya yang lumayan signifikan. At least mungkin nanti terjadinya seperti ini nih. Bisa aja seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Pemantulan tapi secara daily-nya cenderung korektif. Nah, bisa aja nanti untuk pergerakan yang ini sama nih. Ya, perlahan naik korektif, and then akhirnya boom, rejection lagi sekali lagi. Nah, baru nanti mungkin ya harapannya sih mulai tersideways dan akhirnya mampu break, lanjut penguatan dan lain sebagainya. Karena kemarin juga udah nanyain kan kapan koreksi, naik-naik terus gitu, dan ya kita akhirnya dikasih koreksi. Dan berikut juga dengan
beberapa area pantauan yang krusial kemarin sudah saya sampaikan. Nah, ini untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam, kurang lebih masih sama seperti video kemarin ya. Maksudnya di sini memang adanya potensi double bottom ini, bottom 1 dan potensi bottom kedua kemarin ketika koreksi dan akhirnya mampu bertahan di range kisaran sini. Nah, sekarang adalah pertanyaannya atau yang menjadi concern kita adalah area ini dulu nih, teman. Merupakan area neckline dari potensi double bottomnya dia. At least kalau kita mau melihat si Bitcoin merangkak naik lagi nih secara daily-nya, nih secara time frame hourly khususnya 4 jam, yang perlu kita pantau adalah si Bitcoin harus mampu dulu nih break terhadap EMA21 dan juga neckline dari double bottomnya dia, break, retest, dan mungkin perlahan lanjut naik lagi. Ya, mungkin ngejar ke beberapa area target yang secara daily tadi juga sudah saya sampaikan areanya. Kemudian kalau kita pantau untuk hourly khususnya 4 jam, di sini terakhir kali tekanan seller datang signifikan ya sekitar 21.500-an, 21.800 dolar. Jadi ya kembali lagi area pantauannya di kisaran sini lah, bisa dibilang supply secara time frame hourly. Nah, kalau misalkan di sini mendapatkan rejection dan lain sebagainya, belum mampu ya reclaim area ini, ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk short dan lain sebagainya. Kalau area ini mampu di istilahnya break gitu ya, next target kisaran berapa? Next target kita bisa pakai area ini, teman-teman. Nah, di area sini. Ya terakhir kali di sini drop, kemudian cuma tersideways aja di sini sedikit naik, kemudian lanjut drop lagi. Ini sekitar 22.400 lah ya, sampai 22.650-an dolar. Jadi bisa dipantau untuk dua area target resistennya. Tapi kalau misalkan saja di sini kenaikannya cuman ya istilahnya naik aja nanjak, kemudian besoknya malah dia drop lagi, ya balik lagi. Dipantau adalah di swing low terakhirnya dia. Ya, itu dulu teman-teman. Di swing low terakhirnya dia, potensinya apa? Potensinya triple bottom, teman-teman. Sebentar. Triple bottom itu juga salah satu bullish pattern ya. Selain double bottom ini kan 1, 2. Ya, kalau dari sini ke reject lagi ya potensi 3. Ya, kalau mendapatkan booster lagi ya ini biasanya lebih kuat. Yang tentunya atau intinya adalah neckline-nya harus mampu di break dulu deh. Ya, di break, retest untuk mungkin lanjut naik ke beberapa area target. Nah, kalau misalkan dari sini dia lulus momentum, next target sama seperti pembahasan-pembahasan kita sebelum-sebelumnya ya untuk si Bitcoin. Palingan itu. Next ini kita bahas untuk AAV dulu. So far kalau AAV ini di highest itu sampai sekitar 660-an dolar ya. Nah, ini Mei 2021, kemudian dia berangsur turun dan di bawah EMA 200 time frame daily-nya. Nah, kemarin ini sempat mampu break ya di atas EMA 21 dan akhirnya loss momentum juga. Ya, kita lihat juga Bitcoin yang glosor, altcoin-nya juga glosor juga. Nah, sekarang untuk si AV ini saya ada tandain ya. Garis merah ini menjadi area bottoming ataupun demand yang cukup penting dan kuat lah. Ya, ini di sekitar 45 sampai 50 dolar sekitar area itu menjadi area kunci atau krusialnya si AAV. Jadi kalau saja AAV drop lagi bahkan ngetes sampai sekitaran itu lagi, ya mungkin akan saya pertimbangkan untuk buyback lagi atau yang di CA ya di spot akun lah khususnya dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi swing low terakhirnya dia di sekitar Januari 2023. Nah, yang menarik untuk pergerakan si AAV sekarang adalah dia ini lagi ketahan ya di zona yang ini. Ini secara daily ya. Nah, ini box putih. Sebelumnya di sini kita bisa lihat ya, dia mendapatkan reaksi atau pemantulan di sini. 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4 dan di sini ke 5. Ya, lagi ketahan di sekitar range berapa? 63,5 sampai 66,3 dolar lah, sekitar area situ. Nah, ini menjadi area krusialnya dia. Apakah memang dari area sini dia masih mampu nih dikasih nanjak dulu nih? At least nanjak korektif gitu ya. Baru nanti mungkin terdecline lagi dan sebagainya, karena kita tahu juga situasi belum kondusif lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini yang terjadi, kita bisa pantau secara daily-nya. Kita bisa gunakan aja secara zonasi ya di sini. Nah, sebelumnya di situ menjadi area support atau tahanan dan become resistant. Terakhir kali tekanan seller juga datang dari sekitaran ini. Ini di sekitar 74 sampai 77 dolar, sekitar area situlah untuk si AAV. Nah, kalau misalkan akhirnya dia loss momentum ya, dia nggak, let's say dia nggak naik lah. Let's say untuk skenario buruknya dia cuma tersideways aja di sini. Malah dia loss momentum drop lagi gitu. Nah, dropnya itu bisa ke kisaran berapa kan biasa ditanyain itu. Kalau secara zonasi next target kita bisa pantau di area ini, teman-teman. Nah, di range ini. Ya, ini terakhir kali kita bisa lihat juga menjadi area resisten dan ini juga menjadi demand ya nih. Dan akhirnya harga drop lagi, pumping ya. Rally lagi lah untuk si AAV-nya.
ini di sekitar 54,9 sampai 57,2 dolar. Jadi ya bisa dipantau untuk next target beberapa area bawahnya, dan ini menjadi area key levelnya untuk si AAV nih. Ya, di sekitar ini menjadi key level untuk AAV. Jadi yang nanyain kalau misalkan AAV drop lagi sekitar berapa, bisa dipertimbangkan dua area ini nih. Dua area ini bisa dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan dia naik ya secara daily time frame nya, area pentingnya ini ya untuk si AAV. Jadi ya udah jelas banget ya teman-teman untuk AAV. Mungkin buat teman-teman yang prepare untuk DCA dan lain sebagainya, nunggu bawah ya, mungkin dua area ini bisa dipertimbangkan. Tapi mungkin buat teman-teman yang sudah beli dan lain sebagainya secara daily, ini yang bisa dipantau lah sekitar 74 sampai 77 dolar lah untuk si AAV. Nah, kita pergi ke time frame yang lebih kecil seperti time frame 4 jam. Nah, jadi buat teman-teman kalau mau lihat secara hourly-nya misalkan nggak nyampe lah di sekitar 77, 74 gitu ya, kita bisa masih pergunakan untuk area ini dulu aja nih. Nah, area sini terkali-kali dia drop sideways di sekitar sini ya, kemudian lanjut turun lagi. Ini di sekitar area 71,2 sampai 73,7 dolar. Ya, ini kita bisa pantau juga secara datang signifikan dari level tersebut. Nah, ini terakhir kali juga sempat nge-spike, kemudian reject lagi. Jadi at least bisa dipantau secara hourly-nya. Jadi kalau misalkan di sini kita juga lihat ya adanya bullish divergence ya di sini untuk pergerakan si AV. Kita bisa lihat dari bottoming-nya, price action, dan juga kalau kita istilahnya bandingkan dengan RSI secara time frame 4 jam gitu. Jadi memang masih adanya kemungkinan at least untuk si AV ya mungkin perlahan lanjut naik sedikit lah. Ya at least naik ke sini dulu aja, target terdekatnya yang nanyain AAV. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk Bitcoin dan AAV. Semoga bisa terbantu dan sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.